bentuk aktivitas kita sebagai seorang manusia, lebih-lebih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya bagi kita dengan mensyukuri nikmat ini, maka kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena betapa banyak manusia yang rugi, bahkan lalai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, terutama yang masyhur, yang kita rasakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ini sering dilupakan oleh manusia, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Betapa banyak manusia sering lupa dengan kenikmatan tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka dari itu, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kedua nikmat tersebut. Maka sejatinya bagi kita, dan Allah menginginkan kepada kita untuk menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita. Semoga salawat kita sampai kepada keluarganya, kepada beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan melanjutkan pembahasan pengajian kita. Kita sudah melewati bulan suci Ramadan, berbagai macam keutamaan yang kita dapatkan di dalamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, di dalam bulan suci Ramadan ada yang rugi dan ada yang beruntung. Maka dari itu kami di sini akan membahas tentang bulan Syawal. Bulan Syawal setelah Ramadan, karena kita sudah menyelesaikan bulan suci Ramadan. Jadi di sini kami akan menyampaikan fikih bulan Syawal. Sebelum kita memasuki, maka di sini ada pertanyaan. Apa hukum melaksanakan puasa Syawal? Mungkin di antara kita masih belum ada yang mengetahuinya. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaum sittata ayyami min Syawal mustahabbun inda katsir min ahli ilm." Jadi kata Ibnu Qudamah, berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya mustahab. Mustahab itu adalah sunnah. Ini menurut mayoritas atau jumhur ulama. Jadi hukum berpuasa setelah Ramadan, yaitu di bulan Syawal, yaitu hukumnya sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa di bulan Syawal ini maka pahalanya seperti setahun. Maka pahalanya seperti setahun. Apabila di sini kita titik garis bawahi, apabila dia sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Apabila dia sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana summa itba'u sittah min syamis Syawal kana kasyamid dahr."
barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya dicatat seperti puasa setahun. Jadi Masya Allah, orang yang melakukan puasa Syawal 6 hari maka dicatat baginya seperti puasa setahun. Dan hukumnya berpuasa pada bulan ini sunnah atau mustahab. Kemudian selanjutnya keutamaan puasa Syawal. Sebelum kita sudah kita mengetahui hukumnya, kemudian keutamaannya. Keutamaan orang yang berpuasa Syawal, yaitu menyempurnakan ibadah puasa Ramadan sehingga senilainya dengan puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitr kana tamamas sanah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka baginya pahala puasa setahun penuh. Dan barang siapa yang melakukan satu kebaikan baginya, maka baginya ganjaran 10 kali lipatnya. Kemudian dari riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah menjadikan satu kebaikan bernilai 10 kali lipatnya. Maka puasa sebulan senilai dengan puasa 10 bulan. Ditambah puasa 6 hari setelah Idul Fitri, membuatnya sempurna selama bisa dihitung 1 tahun. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa inna ma kana dzalika kasyamid dahr li'anna al-hasana bi asyri amsalha fa Ramadan bi asyrati amsrin wa sittatu bi syahrain. Pahala puasa Syawal seperti puasa setahun penuh, karena satu kebaikan senilai dengan 10 kebaikan. Puasa Ramadan sebulan senilai dengan 10 bulan, dan puasa 6 hari senilai dengan 2 bulan, maka dihitung menjadi 12 bulan. Makanya di sini disebutkan bahwa orang yang berpuasa 1 bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, dihitung 1 tahun penuh. Masya Allah. Bayangkan Pak, kita melanjutkan puasa Syawal, maka kita dihitung puasa 1 tahun. Luar biasa ini Pak. Semoga kita mengamalkannya mumpung kita masih di pertengahan bulan Syawal. Selanjutnya buah dari puasa Syawal. Di sini ada buahnya. Puasa Syawal menyempurnakan pahala puasa Ramadan sehingga senilai dengan puasa setahun penuh. Puasa Syawal dan puasa Sya'ban sebagaimana salat sunnah rawatib sebelum dan sesudahnya. Ini permisalannya. Ia menyempurnakan kekurangan dan cacat yang ada pada ibadah yang wajib. Karena ibadah-ibadah yang wajib akan disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Jadi puasa wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan puasa Syawal 6 hari, maka puasa Syawal ini menjadi penyempurna puasa wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kebanyakan orang puasa Ramadan mengandung kekurangan dan cacat, maka membutuhkan amalan-amalan yang bisa menyempurnakannya. Terbiasa puasa selepas puasa Ramadan adalah tanda diterimanya amal puasa kita. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melakukan amal soleh atau untuk melakukan amal kebaikan, maka itu merupakan tanda bahwa orang itu sudah telah diterima amalan puasa Ramadannya. Itu merupakan tanda. Jadi orang yang melakukan kewajiban, contohnya puasa Ramadan, kemudian hatinya terbetik untuk melakukan puasa sunnah, maka ini merupakan tanda
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima puasa Ramadannya, puasa wajibnya. Puasa wajibnya. Sebagaimana perkataan orang salaf, mereka mengatakan sawabul hasanah al hasanatu ba'duha. Balasan dari kebaikan adalah diberinya taufik untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Diberikannya taufik untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan lainnya, ini merupakan tanda amalan kebaikannya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kode kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang melanjutkan puasa Ramadan dengan puasa Syawal ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Ramadan kita. Karena kita mengikuti dengan kebaikan lagi, seperti yang dikatakan oleh orang salaf ini, sawabul hasanah al hasanatu ba'duha. Balasan dari kebaikan adalah diberinya taufik untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Jadi setelah Ramadan kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini merupakan tanda bahwa Ramadan kita, puasa Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa yang melakukan suatu kebaikan namun kemudian diikuti dengan keburukan lainnya, ini merupakan tanda amal kebaikan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati orang yang tidak puasa Syawal. Hati-hati. Ini sudah berita kepada kita. Berita kepada kita bahwasanya barang siapa yang melakukan suatu kebaikan namun kemudian diikuti dengan keburukan lainnya. Setelah kita melakukan puasa Ramadan, kemudian kita melupakan 6 hari di bulan Syawal, kita tidak laksanakan puasa 6 hari tersebut, ini merupakan tanda amal kebaikannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kabar kepada kita. Maka bagi kita yang diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang diberikan nikmat sehat, nikmat mampu untuk melaksanakan puasa, maka lakukanlah. Walaupun ini hukumnya sunnah, tapi sunnah itu di hari kiamat kelak akan menutupi kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan. Amalan-amalan sunnah itu akan menutupi cacat-cacat dari kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan. Puasa Ramadan yang ada cacat-cacatnya itu akan ditutupi oleh amalan sunnah yang kita kerjakan. Orang-orang yang berpuasa Ramadan disempurnakan pahalanya di hari Idul Fitri dan diampuni dosa-dosanya. Maka hari Idul Fitri adalah hari pemberian ganjaran kebaikan, sehingga puasa setelah hari Idul Fitri adalah bentuk syukur atas nikmat tersebut. Masya Allah. Jadi puasa 6 hari yang kita lakukan ini merupakan bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada nikmat yang lebih besar selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas puasa wajib tersebut. Coba pertanyaannya kepada kita, apabila puasa wajib yang kita kerjakan itu ada cacatnya, ada kurangnya, kira-kira apa yang menutupinya? Maka dengan amalan sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu akan menutupi cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan dari puasa wajib yang kita kerjakan. Kemudian selanjutnya, tata cara puasa Syawal. Tata cara puasa Syawal. Bolehkah niat puasa setelah terbit fajar? Pertanyaannya kepada kita, bolehkah kita berniat setelah fajar, setelah subuh? Maka di sini telah kita ketahui bersama bahwa disyariatkannya untuk menghadirkan niat pada malam hari sebelum puasa,
yaitu sebelum terbit fajar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit isyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tapi ini puasa wajib. Ini puasa wajib. Hadis ini dikhususkan untuk puasa wajib. Bagaimana dengan puasa sunnah atau puasa Syawal atau puasa Senin Kamis? Maka niatnya tidak mengapa setelah fajar. Yang penting matahari masih berdiri tegak. Sebelum berdiri tegak, masih istilahnya di jam 8 atau jam 9, jam 10, itu masih kita bisa niat di situ. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang kepada rumahku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ya Aisyah hal indaka syai'un. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal indaka syai'un ya Aisyah, apakah engkau memiliki suatu? Maksudnya, apakah engkau hari ini memiliki makanan? Ini berarti Rasulullah pulang dari salat subuh. Dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya, hal indaka syai'un? Wahai Aisyah, wahai istriku, apakah kamu mempunyai makanan hari ini? Maka Aisyah mengatakan, qalat qultu ya Rasulullah ma indana syai'un. Qala fa inni shaim. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, hari ini kita tidak ada makanan. Hari ini kita tidak ada makanan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa inni shaimun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu aku sekarang berpuasa. Masya Allah. Tidak membenci, Pak. Datang ke rumah, kita datang kepada istri kita, semisalnya datang dari masjid, kita tanya, Maitua ada makanan keseng di rumah ini? Aduh, nggak ada ini. Wah, langsung piring terbang. Tas. Itu tidak menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita perkara-perkara buruk. Coba bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada makanan, apa kata Rasulullah? Qalat fa inni shaimun. Qala Rasulullah inni shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Santai, Pak. Mudah. Jangan kita mendahulukan emosional kita. Gara-gara tidak ada makanan, tulis ke kantor desa cerai. Atau mungkin piring terbang. Tidak seperti itu. Untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu kita harus cari solusinya, bukan emosional yang dikedepankan. Karena ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi ketika tidak ada makanan, maka Rasulullah pada saat itu mengatakan kepada istrinya, qala fa inni shaimun. Maka pada hari ini aku berpuasa. Makanya ketika Rasulullah SAW marah kepada istrinya, Rasulullah SAW tidak pernah menghardik, tidak pernah mencaci, tidak pernah memukul, tidak pernah, Pak. Bahkan kata Anas bin Malik, saya selama menjadi pendampingnya Rasulullah SAW, itu saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW memarahi istrinya, mencaci istrinya, tidak pernah. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Nabi, khuluquhu khuluqul Quran. Istri-istri Nabi mengatakan,
Ahlaknya Nabi kepada kami, lihatlah Al-Quran. Makanya Anas bin Malik selama 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci maki istrinya. Pernah memang kejadian. Pernah kejadian gara-gara itu seorang istri meminta jatah lebih kepada suaminya. Maklum toh, seorang istri ini biasanya kalau kurang jatah ini bahaya. Bisa mencaci atau bisa muring-muring kata orang Jawanya itu. Kemana-kemana mulutnya lah istilah. Nah, pada suatu hari istri Nabi SAW meminta jatah lebih kepada Rasulullah SAW. Maka pada saat itu sudah tahu bahwa Rasulullah SAW bukan tidak mampu ya, tapi melihat kondisi ekonomi Rasulullah melebihi kemampuan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW 1 bulan tidak pernah meniduri mereka. Istrinya Rasulullah itu ada berapa kira-kira? Ada 9. Itu khusus Rasulullah ya. Kita jangan coba-coba sampai 9 menikah, bahaya. Kita hanya 4 aja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada suatu hari ketika Rasulullah SAW tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan, karena disebabkan para istri ini meminta jatah lebih, jatah ekonomi istilahnya. Maka Rasulullah SAW marah. Tapi kemarahan Rasulullah SAW itu tidak diperlihatkan kepada para sahabat-sahabatnya, apalagi kepada istrinya, tidak diperlihatkan. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah SAW dengan wajah yang merah. Kata Aisyah dalam riwayatnya ini, Rasulullah SAW ini lagi marah. Saya melihat Rasulullah ini, kata Aisyah, takut, gemetar. Padahal Rasulullah tidak pernah ngomong apa-apa, hanya beliau terlihat saja lagi sedang marah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW melihat Aisyah, melihat dari kejauhan, kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Dan Aisyah merasa ketakutan. Oh, takutnya ini Rasulullah memukul saya, karena posisi Rasulullah lagi marah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan perkataan lembut, Pak. Bayangkan itu. Bukan perkataan, kesini kamu, sini. Seng. Akan tetapi Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan kata-kata yang lembut. Apa ya kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Ya Humairah. Bukan ya Aisyah. Ini kan nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kata Rasulullah ada panggilan yang paling istimewa lagi. Ya Humairah. Wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Bayangkan itu. Taqarrabi ilayya. Mendekatlah kepada saya. Apa kata Rasulullah? Setelah Aisyah radhiyallahu taala anha mendekat, maka Rasulullah mengatakan menggenggam tangan Aisyah, kemudian Aisyah ditarik oleh Rasulullah dan dipeluk. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, setelah aku memelukmu, maka marahku menjadi hilang. Bayangkan itu, Pak. Bukan dengan membanting piring atau memukul dan lain sebagainya, tidak. Ini dilarang dalam agama kita. Lanjut ke pembahasan kita. Maka ketika Rasulullah SAW menjumpai istrinya dalam keadaan tidak ada makanan, maka Rasulullah SAW qala fa inni shaimun. Sungguh kalau begitu aku berpuasa, kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim halaman 1154. Kemudian perkataan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan wa fihi dalilun limadhhabi jumhur anna shaum an-nafilati yajuzu bin niyyati fin nahar qabla zawali syams. Ini dikuatkan lagi hadisnya. Dari hadis Aisyah menggambarkan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta makanan itu setelah fajar. Ini dikuatkan lagi oleh Imam An-Nawawi bahwa beliau mengatakan hadis ini merupakan dalil bagi jumhur ulama bahwa dalam puasa sunnah itu boleh menghadirkan niat di siang hari sebelum matahari bergeser dari tegak lurusnya. Maksudnya sebelum di tengah-tengah mau ke sebelah barat. Berarti sebelum itu kita boleh niat puasa sunnah. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Kemudian selanjutnya, tata cara puasa Syawal. Apakah puasa Syawal itu berturut-turut atau bisa diputus-putus? Maka di sini ada jawabannya. Puasa Syawal itu tidak sebagaimana puasa Ramadan. Puasa Syawal tidak disyariatkan harus berturut-turut atau mutatabi'ah dalam pelaksanaannya. Boleh dilakukan secara terpisah-terpisah, mutafarriqah, atau secara berturut-turut. Ini boleh. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah SAW mengatakan boleh mengerjakannya secara mutatabi'ah, yaitu berurutan, atau mutafarriqah, atau terpisah-pisah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan puasa Syawal secara mutlak tanpa sifat-sifat tambahan, dan tidak disebutkan harus berurutan atau harus terpisah-terpisah. Dan beliau bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Selanjutnya, apakah boleh kita membatalkan puasa tanpa uzur? Ini puasa sunnah ya Pak, puasa sunnah tanpa uzur. Maka jawabannya, kira-kira jawabannya boleh kasih? Boleh. Masya Allah, boleh. Maka jawabannya dibolehkan. Dibolehkan membatalkan puasa sunnah, baik karena suatu uzur syar'i maupun tanpa uzur. Jadi puasa sunnah itu boleh Pak, ada uzur atau tidak ada uzur, boleh membatalkannya. Beda dengan puasa wajib. Dan ini ceritanya juga Rasulullah SAW ketika beliau di kemudian harinya, beliau datang ke rumah dan disampaikan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah," kata Aisyah, "dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indaka syai'un." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke rumah dan bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan?" Maka Aisyah mengatakan, "Tidak ada makanan, maka hari ini aku berpuasa." Kemudian di hadis selanjutnya, "Summa atana yauman akhar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di hari berikutnya. Fakulna. Kemudian kami kata Aisyah mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, ahdi lana hais." Ya Rasulullah, hari ini kita mendapatkan hadiah. Maksudnya mendapatkan makanan, sejenis makanan dari kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala aronaihi falaqad asbahtu shaiman faakaltu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu tunjukkan kepadaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Padahal beliau mengatakan, padahal aku tadi berpuasa, tapi karena sudah istriku mengatakan ini ada makanan, ada hadiah, maka aku makan, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, ini sudah contoh bagi kita Pak. Pulang dari masjid sudah niat kita puasa sunnah,
Tiba-tiba maitua di rumah sudah masak apa biasanya di sini? Ikan kuah kuning ya. Tiba-tiba di rumah ada ikan kuah kuning, ada sarapan lah disediakan sama maitua di rumah. Apa kira-kira respon kita ketika maitua mengatakan, "Ayo Abi" atau "Ayo Ayah, ini ada makanan sudah terhidang ini." Kira-kira puasa dibatalkan gak sih? Dibatalkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini puasa sunnah. Jangan memberontak Pak, jangan marah-marah. Kamu ini giliran tidak ada makanan kemarin, tidak begini. Giliran ada makanan pas saya lagi berpuasa, kamu menawarkan. Ini jangan seperti ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu akhlaknya kepada istrinya. Ini juga berdasarkan dengan hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku baru saja membatalkan puasa Aku sedang membatalkan puasa sedangkan aku tadi berpuasa." Maka dia bertanya, "Apakah boleh aku membatalkannya Rasulullah tanpa ada uzur?" Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah itu puasa qada?" Nabi bertanya lagi, tidak langsung, "Oh boleh." Tapi Nabi tahu kenapa dia membatalkan, dan kemudian apakah itu puasa wajib atau puasa pengganti. Makanya Nabi mengatakan, apakah itu puasa qada, maksudnya puasa wajib yang diganti. Maka Ummu Hani mengatakan, aku menjawab, bukan ya Rasulullah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika demikian maka tidak mengapa, yaitu jika puasa tersebut puasa sunnah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa kita membatalkan puasa selagi puasa yang kita kerjakan itu puasa sunnah. Isya tinggal berapa Pak? Berapa menit lagi? 9 menit lagi, Masya Allah. Tidak terasa masih lama ini Pak. Selanjutnya dikuatkan lagi oleh perkataan ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau menjelaskan, idza kana shauma nafilatun falahu an yuftiru laisa bilazim lahu iftira mutlaqun lakinnal afdal ala yuftiru illa al asbab. Maka kata beliau, jika puasa tersebut adalah puasa sunnah, maka boleh membatalkannya, tidak wajib menyempurnakannya. Ia boleh membatalkannya secara mutlak, namun yang lebih utama adalah tidak membatalkannya kecuali karena sebab yang syar'i. Ini lebih utama itu tidak membatalkan Pak. Lebih utama tidak membatalkan puasa tersebut kecuali memang benar-benar ada sebab syar'i yang membatalkannya. Contohnya apa Pak kira-kira? Itu kayak maitua lagi hidangkan makanan, maka bisa kita membatalkannya. Atau ada undangan hajatan, pernikahan, maka dahulukan yang wajib. Ini undangan ini wajib kita datang, maka puasa yang kita kerjakan itu boleh dibatalkan. Karena puasa sunnah ini tidak berdosa kita ketika kita meninggalkannya. Mungkin untuk selanjutnya tinggal satu pembahasan. Kemudian selanjutnya, bagi wanita hendak meminta izin kepada suaminya. Ini ketika puasa sunnah atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi wanita itu wajib meminta izin kepada suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedang suaminya itu tidak safar. Tidak safar. Wala ta'zan fihi baitahu illa biizni. Kecuali dengan seizin suaminya, dan tidak halal seorang wanita membiarkan orang lain masuk kecuali dengan izin suaminya. Jadi semuanya ini seorang wanita tidak boleh melakukan suatu amalan
Contohnya puasa sunnah ini kecuali ada izin dari suaminya. Kecuali suaminya safar bepergian, maka dia tidak izin, tidak mengapa. Tapi kalau suami ada di rumah, wah ini bahaya. Karena tiba-tiba bahaya meminta, wah tiba-tiba puasa sunnah ini bahaya. Maka bagi seorang wanita itu wajib meminta izin kepada suaminya. Dan puasa yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa sunnah. Meminta izin kepada suaminya itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, semua orang mengerjakannya. Tidak perlu harus meminta izin kepada suaminya. Ini berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, jamaah santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala aktivitas kita, memanjangkan umur kita, dan bisa bertemu di pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan selalu istiqamah di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.